Kompas dalam dialog hari ini. Ya, selamat pagi semuanya, dimanapun Anda berada. Selamat sahabat-sahabat di Jawa Timur semuanya yang terhubung dalam jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Dan hari ini di program Perspektif, obrolan pagi yang luas, cerdas, dan sudut pandang yang luas. Hari ini kita membahas tentang perang melawan narkotika di era pandemi. Ini berkaitan dengan tema di hari peringatan Hari Anti Narkoba atau Narkotika Internasional tahun 2021. Dan nanti kita akan bergabung dengan narasumber kita, ada Brigjen Polisi Dr. Andes Muhammad Aris Purnomo. Beliau adalah Kepala BNN Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada Profesor Suparto Wijoyo atau biasa kita panggil dengan Cak Parto. Ini adalah Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan hari ini di Perspektif yang sudah bergabung dan menyiarkan secara langsung ada teman-teman di Persadia Kabupaten Blitar. Kemudian ada Radio Suara Pacitan di Pacitan, RGR Tulungagung. Kemudian ada Pradia Suara Tuban, Suara Madiun juga. Kemudian ada Praja Angkasa di Trenggalek, Mardika di Bondowoso, Ramapati Kota Pasuruan, Suara Sampang, Kanjuruhan di Malang. Kemudian ada Ersal Nganjuk, Magetan Indah di Magetan, dan Remaja Klasik Radio di Malang. Baik, sudah bergabung dengan kita di sini ada Brigjen Polisi Dr. Andes Muhammad Aris Purnomo. Beliau adalah Kepala BNN Provinsi Jawa Timur. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Aris, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Aris, luar biasa. Sehat ya? Sehat Pak? Alhamdulillah. Selamat pagi untuk seluruh para pemirsa radio. Iya, di Jawa Timur seluruhan. Iya. Baik Pak Aris, wah alhamdulillah. Dalam masa pandemi ini masih bisa bertemu, kita masih ngobrol lagi ya. Halo Pak Aris, bisa dengar saya Pak? Ya? Ya, bisa dengar suara saya dengan jelas Pak Aris? Oh iya, bisa dengar. Bagaimana dengan saya? Iya, jelas, loud and clear kalau di sini. Baik Pak Aris. Nah, pagi-pagi sudah datang ini di kantor ya Pak ya? Ya, karena hari ini jam 8 sih sebetulnya, tapi jam 7 sudah. Baik. Ya, karena di sini ada undangan ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita senang lah. Iya, baik Pak. Nanti kan bergabung juga ada Profesor Suparto Wijoyo. Ini biasa kita panggil di program ini namanya Cak Parto, dari Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana. Sudah menginformasi nanti akan bergabung. Baik Pak Aris, kita hari ini ngobrol tentang peringatan Hari Narkotika Internasional 2021. Temanya kan perang melawan narkotika di era pandemi. Nah Pak Aris, sebelum itu saya punya satu liputan teman-teman terkait dengan apa sih Hari Anti Narkoba di tahun 2021. Saya harus jawab ini ya. Bagaimana? Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Nama gue Muhammad Farhan Irfansyah, profesi sebagai mahasiswa. Nama saya Osha, terus profesinya mahasiswa. Gue Sofi, mahasiswa. Nama gue Nurul, profesinya mahasiswa. Namanya Eja, profesi mahasiswa. Oh, kurang tahu. Kurang tahu? Iya. Belum tahu. Enggak sih. Nggak tahu ya? Ya. Oke, jadi Belum tahu tuh. belum tahu ya? Iya. Kurang tahu sih, Kak. Kurang tahu ya? Iya. Kurang tahu. Kurang tahu? Iya. Kurang tahu. Kurang tahu ya? Hari apa? Hari Senin ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya? ...26 Piagam PBB. Kalau itu kayaknya gue kurang tahu karena mungkin kurang sosialisasi ya. Gak ada kuota. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional.
harapan gue sih anak muda jauh dari kata narkoba, jauh dari pergaulan yang bebas, yang mana itu dapat merusak citra masa depan bangsa. Paling harapannya sih semoga udah nggak ada lagi ya kasus-kasus yang ibaratnya anak-anak muda sekarang udah mengonsumsi narkoba apa segala macam kayak gitu. Mungkin harapannya lebih berkurang lagi dan dari pihak pemerintahnya pun kayak lebih tegas lagi mungkin ya, kayak bisa mungkin dengan razia-razia atau anything else yang berbau kayak gitu sih, paling kayak gitu harapannya. Iya. Jujur akhir-akhir ini kayak miris banget ya ngeliat kasus narkoba yang semakin meningkat. Jadi harapannya semoga kasusnya bisa menurun, terus aware-nya kita sebagai anak bangsa juga semakin meningkat kalau misalkan narkoba itu berbahaya gitu aja sih. Narkotika itu kan sekarang kayak dianggap remeh banget ya sama anak muda, udah banyak banget nih anak muda. Jadi mungkin dengan Hani ini anak-anak muda itu jadi lebih aware dan nggak ngeremehin lagi dan ngingetin mereka bahayanya narkoba. Harapannya sih semoga generasi muda tuh harusnya kayak jauhin narkoba, kayak cari aktivitas lain yang lebih positif. Terus kan biasanya kan pemakaian narkoba itu kan yang kesepian kan, kayak aja sih biar nggak mendekati narkoba. Buat generasi muda sih mendingan nggak usah pakai narkoba karena itu nggak baik buat tubuh kita juga. Terus nanti juga ujung-ujung bakalan masuk penjara gara-gara narkoba kan. Jadi ya intinya jangan narkoba aja. Kalau menurut saya mending jauhin, karena itu kan kita makainya sekarang, pasti kena imbasnya itu tahun-tahun yang akan datang, terus udah nggak baik banget buat tubuh, ya itu. Harapannya adalah semoga pemuda bangsa Indonesia itu waktunya lebih banyak digunakan untuk berkarya daripada menggunakan narkotika seperti itu, karena sudah jelas merugikan diri sendiri dan bangsa lain juga akan mengikuti gitu, lingkungannya akan terpengaruh juga gitu. Yang paling penting sih ya pasti jauhin, dan pergaulan itu sangat penting juga, dan juga kita perlu pengawasan dari orang tua. Intinya berbuat baik lah. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Iya, itulah tadi sahabat beberapa kumpulan komentar dan apa sih mereka ngobrol tentang Hari Anti Narkotika Internasional di tahun 2001. Pak Tony, kalau kita lihat tadi bahwa anak-anak milenial, anak muda sekarang sebenarnya kadang-kadang mereka tahu tentang narkotika tapi nggak tahu tentang Hani tanggal berapa seperti itu. Ya. Nah, Pak Tony, kita mulai dari Hari Anti Narkotika Internasional. Sebenarnya peringatan ini sebenarnya mulai kapan sih Pak? Ini ada sebenarnya. Kemudian bagaimana kemudian kondisinya di Indonesia atau Jawa Timur secara umum seperti apa ini Pak? Jadi sebetulnya Hari Anti Narkotika Internasional ini sebetulnya adalah sebuah keprihatinan. Keprihatinan karena semua negara-negara di dunia ini sekarang itu menghadapi sebuah ancaman ya. Ancaman yaitu beredarnya narkoba di masing-masing negara dan itu secara ilegal. Berbagai penyalahgunaan narkoba. Iya. Dan semakin lama itu semakin berkembang. Sehingga ini memunculkan suatu keprihatinan dan sehingga akhirnya mereka menentukan bahwa tanggal 26 Juni itu sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Gitu Pak. Oke. Nah nih Pak Aris, kalau secara mapping secara global, kita tahu bahwa perang melawan narkoba tidak hanya di NI, kita sudah tahu selama 2 tahun ini, tahun 2020 dan 2021 ini kita berada di keadaan yang extraordinary karena pandemi kan. Jadi sebenarnya kurang keras. Suara saya kurang keras Pak? Iya. Oh gitu. Saya kurang denger ini. Baik Pak. Jadi ya. Perang melawan udah ya. Perang melawan narkoba ini kan sebenarnya sudah lama sekali ya. Dan di tahun ini, di tahun 2020 dan 2021 kebetulan atau memang kita berada di posisi pandemi ya. Nah sebenarnya bagaimana sebenarnya perang melawan narkoba di era pandemi seperti apa sih Pak? Ya, jadi perang melawan narkoba di era pandemi ini ya secara fisik
Ya, karena memang masih banyak peredaran, ya kita tetap melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita. Tapi tentunya kita juga tetap memperhatikan prokes ya, prokes. Misalnya pada saat kita melakukan penangkapan dan segala macam, nah kita selalu memperhatikan itu. Di samping itu juga dalam melakukan pemeriksaan ya terhadap tersangka, itu juga kita melaksanakan prokes. Nah, untuk dalam hal edukasi dan kegiatan-kegiatan lain kita lakukan juga secara daring ya, atau kemudian secara webinar. Di samping itu juga kita melakukan tatap muka juga, tadi kita menjaga jarak dan kemudian kita juga lengkapi dengan hand sanitizer, masker gitu. Nah, jadi kita tetap melaksanakan kegiatan itu. Gitu, Pak. Memang tapi butuh effort yang luar biasa di era pandemi ini ya Pak Aris ya. Ya, begitulah. Jadi ya kita harus tetap itu melaksanakan itu. Ya dengan membeli APD dan segala macam terpaksa itu ya, kita tetap laksanakan. Ya, gitu. Pak Aris, secara gambaran umum saja di Jawa Timur ini tentang peredaran, terus bagaimana nanti sistem edukasinya kepada masyarakat terutama anak-anak muda itu seperti apa nih Pak Aris untuk Jawa Timur sendiri? Jawa Timur. Iya, secara umum gambarannya. Jawa Timur, jadi pada prinsipnya seperti ini ya, bahwa justru di era pandemi ini mereka tidak menyurutkan atau menurunkan intensitas kegiatannya. Mereka juga tetap, karena ini kan merupakan narkoba ini sebetulnya kan tujuannya ini untuk bisnis ya. Iya. Bisnis ilegal ya, atau untuk semata-mata ekonomi lah untuk mereka ini, seperti itu. Dan itu berkaitan dengan kejahatan antar negara dan organisasi atau sindikat lah. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini mereka tetap melaksanakan kegiatannya. Karena ya itu tadi. Kenapa negara-negara semua bertekad untuk memerangi narkoba? Ya karena yang dilawan ini adalah para sindikat-sindikat ini yang tidak terlihat. Baik. Ya. Berarti bisa dikatakan Ya terus gimana? Berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya kejahatan narkotika ini adalah extraordinary crime Pak ya? Ya, ini kejahatan yang extraordinary crime ini. Ini makanya semua negara ini ya seperti itu. Bahkan PBB kan mengeluarkan single konvensi untuk kita memerangi itu semua. Dan narkotika ini terus berkembang. Yaitu tadi karena tujuannya adalah murni ekonomi. Ya, jadi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi mereka selalu berkembang dalam arti seperti ini. Misalnya dengan teknologi dia akan menciptakan zat-zat yang ya berefek tadi itu, mau efek merugikan, mau efek nanti merusak, itu bagi dia nggak urusan. Yang penting bahwa dia dapat duit, gitu. Nah, ini terus berkembang. Lah inilah yang harus kita tanggulangi, yaitu tadi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa sadar gitu loh, sadar bahwa mari kita hidup sehat, ya. Mari kita hidup sehat dan mari kita berbudaya bersih, apalagi di era pandemi seperti ini. Begitu Mas. Pak Aris, tadi sebutkan bahwa secara umum gambaran di Jawa Timur sebenarnya tidak ada penurunan di era pandemi ini tentang peredaran kemudian seperti itu. Nah, kalau dari pihak BNN sendiri Pak, ada program namanya P4GN ya, seperti sosialisasi atau edukasi kepada warga masyarakat seperti itu, Pak Aris nggih? Halo Pak Aris? Ya, betul. Nah, jadi kita BNN kita mengembangkan ada beberapa pendekatan ya dalam arti. Yang pertama adalah pendekatan soft power. Soft power itu berarti kita melakukan edukasi, kita melakukan pendekatan ya. Seperti itu. Kemudian hard power ya, hard power kita melakukan penangkapan ya. Kita istilahnya mengurangi supply demand lah, memutus mata rantai tadi ya, Mbak Aris ya. Ya, memutus mata rantai tadi ya dari pengedar penjual seperti itu. Peredaran narkotika. Nah, samping itu juga kita melakukan kegiatan rehabilitasi bagi para pecandu-pecandu. Itu kita rehabilitasi. Jadi itu kita tetap berjalan itu simultan seperti itu. Termasuk kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan-pelatihan, terutama terhadap masyarakat di daerah yang
rawan terhadap peredaran narkoba, dengan harapan bahwa kita bisa mengangkat ekonomi masyarakat tersebut sehingga mereka tidak melakukan bisnis narkoba lagi, seperti itu. Pak, kalau dulu mungkin bisa dikatakan bahwa yang menjadi sasaran peredaran atau pengedar adalah anak-anak muda, karena memang mungkin ada satu agenda tersembunyi, mereka ingin menghancurkan masa depan atau generasi sebuah negara ya. Karena negara hancur kalau dihancurkan dengan generasinya, dihancurkan kalau pakai narkotika seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat di media beberapa waktu yang lalu kan, yang menjadi sasaran dari para pengedar untuk pengguna seperti ini sudah bergeser, tidak lagi anak muda, tapi malah lebih muda, bahkan juga secara umum seperti itu. Kalau melihat seperti ini, seperti apa, Pak Aris? Justru memang ya, saat ini untuk sasaran peredaran-peredaran itu memang kalangan muda. Tetapi yang saya agak merasa bangga dan senang di sini, itu selama saya bekerja di BNN itu untuk kalangan mahasiswa itu sedikit sekali. Jadi mereka itu sudah sadar dan mereka sudah paham bahwa narkoba ini berbahaya. Justru yang sekarang yang perlu kita adakan pengawasan yang lebih ketat itu adalah justru di kalangan masyarakat yang secara pendidikan ini kurang. Ya, misalnya di pedesaan, ya, masyarakat. Karena selama ini yang bolak-balik yang kita tangkap itu, ya mereka rata-rata ya ada yang buruh, ada yang sopir, nah seperti itu. Jadi ada pergeseran sasaran mereka seperti itu, Pak Aris ya? Ya, di samping itu mereka juga tidak paham ya tentang bahayanya narkoba, dan mereka itu yang penting mereka itu bisa tahan bekerja sehingga akhirnya menggunakan seperti itu. Mereka tidak tahu dampaknya seperti apa gitu. Berarti memang mereka mereka mungkin ada orang-orang yang mengatakan bahwa pakai ini kuat kerja, pakai ini nggak ada lelah, seperti itu mungkin Pak Aris ya. Ya seperti itu. Bahkan kemarin saya coba juga baca di media bahwa ada satu, saya bilang hoax ya, kalau pakai ini mereka nggak akan terkena virus corona seperti itu. Pernah ketika beredar seperti itu kan? Iya. Baik, nih. Ya, itu. Jadi bahwa mereka itu kadang-kadang hanya berpikir sesaat. Ya, untuk jangka panjang mereka organ tubuh kita, ya, kerja kan terjadi kerusakan untuk jangka panjangnya itu, begitu. Nih, Pak Aris. Nah, karena terjadi pergeseran tadi, ada sasaran dari anak muda, kemudian bergeser ke warga-warga biasa, bahkan warga-warga pedesaan seperti ini. Nah, seperti apa ini yang dilakukan oleh pihak BNN sendiri mungkin untuk melakukan edukasi atau mungkin pendekatan kepada warga berupa pengetahuan bahwa sebenarnya ini nggak boleh seperti itu, Pak? Ya, sekarang ini kita sedang menggalakkan namanya program Desa Bersinar. Desa Bersih Narkoba. Termasuk dari pihak kepolisian juga melaksanakan seperti itu. Ya. Nah, ini kita juga sangat senang sekali ada kampung tangguh ya, seperti di Polda. Nah, kita juga ada program Desa Bersinar. Nah, nanti kita akan sinergikan seperti ini supaya lebih bagus lagi. Nah, ke depan nanti kita harapkan masing-masing desa, kelurahan itu mereka secara mandiri, secara swakarsa bisa melawan narkoba ini. Baik, berarti ini merupakan bentuk dari implementasi bagaimana mereka melakukan mencegah dulu supaya mereka nggak terlalu bergerak bebas di masyarakat seperti itu, Pak Aris ini. Baik, Pak Aris, dengar suara saya, Pak Aris? Halo? Bisa dengar suara saya? Ya, ini sebenarnya agak ini memang di sini. Nah, oke ya, sekarang udah dengar. Baik, Pak Aris. Tadi disebutkan bahwa ada satu program dari BNN provinsi yaitu membentuk kampung bersinar ya, Pak Aris ya? Ya, Desa Bersinar. Desa Bersinar, kampung bersinar ini. Nah, ini siapa yang dilibatkan di sana, Pak Aris? Ya.
Jadi nanti kita mulai dari regulasi termasuk dari Pemda kita harapkan bisa membantu, kemudian dari TNI, dari Polri, termasuk aparat desa. Nah intinya bahwa kita akan membentuk satgas di sana, relawan maupun nanti dalam hal rehabilitasi ya secara terbatas di sana. Sehingga kita akan tingkatkan kapasitasnya di sana, masyarakatnya untuk bisa melawan narkoba. Apakah itu dengan melakukan nanti ada tes urin, ada edukasi, kemudian pelatihan, baik itu pelatihan skill untuk Ya. Oh, baik. Iya, Pak Aris, tadi terputus di bagian belakang. Baik, sahabat di Jawa Timur, sahabat bisa bergabung untuk bertanya langsung aja kirim di kolom chat kita di YouTube di LPPL Radio Suara Sidoarjo, atau bisa di kolom di Facebook kita di LPPL Suara Sidoarjo juga, atau bisa di WhatsApp kita di 0811309109. Baik, Pak Aris, bisa dengar suara saya? ya, Baik, sahabat, nanti kita akan bergabung juga dengan Profesor Suparto dari Pasca UNER. Tapi sebelum itu kita akan break dulu. Kita ada beberapa commercial break yang harus lewat dulu. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya sahabat, dengan bertambahnya usia, tubuh memang bersifat asam dan asid ya, hingga mudah terserang oleh penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan, pH-nya tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, dan punya 6 manfaat, yaitu bisa meningkatkan metabolisme, daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami untuk pencegah kanker, kemudian bisa menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, dan membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, dan bisa juga mencegah sakit mah.
Info lengkap Cheers hubungi di Sutrisno di 0821 4225 6646. Sekali lagi di 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Ya, sahabat Jawa Timur, kita kembali di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang luas. Kali ini kita mengambil tema perang melawan narkotika di masa pandemi dalam rangka untuk Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2021. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di Facebook kita, di Twitter, di Instagram juga ada yang DM, di WhatsApp juga ada, kemudian di kolom chat di YouTube juga sudah rame. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Cak Parto. Salam warahmatullahi Mas Didi. Ya, dan wah ini langsung Pak Jenderal yang datang loh ya. Kehormatan ini Cak Parto. Langsung beliau. Masih mute Pak Jenderal. Nggih, Pak Aris. Turun. Sudah hadir. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi saya telat karena ada tetangga yang meninggal, jadi urusan melayani sampai sholat jenazah. Setelah saya sholat jenazah terus Pak Didin aku telat iki itu Pak yo gak tak kabarno apa masalahe Pak Didin tak kabarno ini. Jadi kita biar tetap maslahat, dan saya yakin, saya senang ini keluarga-keluarga daerah-daerah ini dari di Bandung, di Semarang, di Jawa Tengah, bahkan sampai di Kuala Trengganu melalui media YouTube-nya menyaksikan, mendengarkan, karena saya sudah pesan gini, ini langsung Pak Brigjen Muhammad Aris Purnomo yang akan hadir. Rungokno kabeh urusan narkoba ojo main-main. Urusan narkoba ojo main-main ya. Jadi untuk itu tadi banyak yang telah disimak Mas Didin, dan di acara Perspektif yang spesial hari ini bersama Pak Jenderal ini, tolong itu yang cacat WA, Facebook dari sahabat kita sampai bacakan, itu yang ingin didengarkan hari ini adalah suara beliau yang tidak bisa setiap Jumat untuk kita undang soalnya. Ini luar biasa. Tapi nanti Aduh, Profesor bisa aja ini. Ya, tapi ke depan harus sering-sering Mas. Nah, sering-sering. Oh gitu ya Prof. Aduh, tapi kalau ada Profesor kita tenang ini. Saya senang kalau ada panjenengan kok. Banyak narasumbernya ini soalnya. Karena apa? Urusan narkoba ini menyasar, dan kita ini harus suarakan tanpa lelah di kampung-kampung. Wong wis melarat uripe lho narkoba. Atau yang kaya itu pun kena isok narkoba. Ya, betul ya. Mulai ono nanti dunia levelnya macam-macam. Para buruh, para petani ya, ono petani, ono buruh, ono tukang kuli bangunan, sampai orang-orang urusan artis, tokoh keagamaan, lembaga pendidikan dimanapun harus
mempersiapkan diri, membentengi betul di UNER sendiri itu. Kita harus terus-menerus, dan kalau saya pesankan kepada seluruh dosen di sekolah pasca itu Pak Jenderal, memang urusan pernarkobahan tidak menjadi satu kurikulum khusus, tapi tolong setiap panjenengan yang ngajar di sekolah pasca sarjana ini tidak boleh henti, setiap mata kuliah, setiap tatap muka wajib menyampaikan pesan anti narkoba. Itu bagian dari apa? Pengingat-ingat, ini lembaga pendidikan tinggi, kita jaga semua, termasuk pendengar kita, sahabat perspektif ini di seluruh jaringan radionya Suara Sidoarjo ini, bila perlu setiap siaran, Mas Didin, setiap siaran itu wajib ada satu pesan untuk anti narkoba. Ya, terima kasih, ini betul. Disuarakan melalui BNNP Jawa Timur, apalagi Pak Jenderal yang sudah hadir ini, Mas, nanti ada quote-nya. Quote-nya di YouTube-kan, disetel terus. Alhamdulillah. Ini. Terima kasih. Gitu. Nah, itu dibacakan dulu, Mas. Semua yang masuk dari sahabat kita, saya yakin ingin mendengarkan respon dari Pak Jenderal yang diperlukan. Monggo. Terima kasih, Profesor. Baik, saya buka dulu beberapa pesan-pesan yang sudah masuk di Facebook kita. Ya. Selamat pagi Pak Himawan Nugroho. Nah, ini Pak Himawan Nugroho ini pesan, ini Pak Aris ngomong ini. Yang terpenting itu sanksinya. Jika sanksinya ringan, selamanya kita akan berperang terus melawan peredaran narkoba. Ini dari Pak Himawan Nugroho. Kemudian ada Ibu Yulia, ada 2 poin pertanyaan yang ditanyakan nih. Pak Himawan, terima kasih. Terus Bu Yulia. Sekarang ya. Bu Yulia ini bilang, apakah mereka yang sudah melakukan rehabilitasi bisa kembali atau menggunakan narkoba lagi? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah zat adiktif atau narkoba yang sudah masuk ke tubuh ini nanti bisa hilang atau bersih? Ini dari Bu Yulia. Kemudian ada Mbak Reni Vita yang masuk di Instagram. Mbak Reni ini dari Tulungagung, Pak. Dari Tulungagung, Pak. Oh, yang Tulungagung. Iya, dari Mbak Reni Tulungagung bertanya, sebenarnya BNN itu lebih ke rehabilitasi atau penindakan? Ini ditanyakan. Monggo, Pak Edi, monggo. Pak Edi, Pak Aris maksudnya? Salah. Terima kasih. Pak Aris. Jadi ada 3 pertanyaan, ada 3 pertanyaan tadi. Ya, terima kasih. Jadi untuk rehabilitasi itu sebetulnya kalau kata para ahli rehabilitasi atau kesehatan, bisa menyembuhkan, yang memulihkan saja. Itu dia tidak menggunakan lagi narkoba, ya seperti itu. Jadi, nah kemudian apakah mereka ini nanti bisa rehabilitasi kembali? Oh, itu rentan sekali, ya rentan sekali. Kemarin kita juga bincang-bincang dengan salah satu dokter di rehabilitasi di Bambu Nusantara, bahwa seringkali apabila orang sudah direhabilitasi kemudian ketemu dengan teman atau mungkin lewat di rumah yang dulu pernah dia menggunakan, itu bisa menjadi trigger kembali, gitu loh. Jadi trigger kembali untuk bisa kembali lagi dia ke narkoba. Sehingga itu tadi, kalau kita bisa simpulkan seperti itu. Jadi dalam hal rehabilitasi itu sampai pernah saya mengunjungi tempat rehabilitasi di Badoka di Makassar itu menyampaikan bahwa sampai misalnya ketika dia melakukan narkoba di suatu kamar dengan tata letak seperti itu, ketika dia kembali dan tata letaknya itu seperti itu bisa menjadi trigger kembali gitu. Dan terus terang saja kalau rehabilitasi itu, ini juga menurut pakar-pakar yang dari rehabilitasi di BNN, untuk bisa maksudnya bisa berhasil itu juga kecil banget itu loh. Hanya 30%, 40%. Itu tergantung daripada tekad si pecandu ini untuk bisa kembali dan tidak maksudnya untuk berubah dan tidak kembali ke narkotika. Itu sebetulnya.
untuk di BNN sendiri kita tidak hanya melulu rehabilitasi, tetapi juga edukasi maupun pemberantasan. Karena kita memang udah ada bagiannya dan itu kita jalankan secara simultan. Jadi seperti itu. Begitu, Pak. Pak Aris. Ya. Nah ini tadi ya saya tadi bilang Pak Edi, sebenarnya saya membaca ya ada pendapat dari Pak Edi Maulana yang masuk lewat YouTube bilang. Oh, Pak Edi gimana? Dibacakan. Assalamualaikum Pak Aris, Cak Parto. Sebenarnya yang perlu diperhatikan itu adalah lingkungannya, pergaulannya, ataukah seperti apa nantinya untuk mencegah dan bisa mengatasi seperti ini? Ya semuanya. Jadi dia bergaul dengan siapa, maka dia akan terpengaruh. Kemudian lingkungannya ini juga perlu apabila dia sudah direhabilitasi. Lingkungan keluarga ini juga sangat menentukan untuk bisa mengawasi dia itu untuk terus diawasi. Kemarin saya ketemu juga dengan mantan seorang pecandu dan dia juga sudah tidak menggunakan lagi ya, dan bahkan dia itu seorang pejabat juga, saya nggak perlu sebutkan namanya. Saking takutnya dia terhadap keluarganya untuk jangan sampailah ini anaknya gitu, untuk bisa terjerumus kepada narkoba, sampai dia menyatakan, sekarang Pak, saya sekarang seperti orang ketakutan sekarang. Pintu kamar tidak boleh dikunci. Dan hal itu tidak boleh pakai. Seperti itu. Itu ceritanya mantan pecandu ini, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih ini. Baik, saya ke Cak Parto. Tadi sempat kita ngobrol bahwa dengan Pak Aris, Pak Jendrali mengatakan bahwa narkotika ini kejahatan yang luar biasa, yang ekstraordinari, karena memang pertama antar negara, kedua menghancurkan generasi seperti itu. Kalau dari sisi Cak Parto sendiri seperti apa ini, Cak Parto? Ini saya merespon mulai dari Mas Himawan, Mbak Julia, Mbak Reni, Mas Edi, dengan basis utama pandangan Pak Jenderal kita, edukasi itulah sebenarnya sangat penting. Jadi saya pelan-pelan, karena perspektifnya ini Pak Jenderal memang harinya hari Jumat, dimaksudkan ada pesan-pesan moralnya. Jadi pertama, Mbak Yulia dan seluruh pendengar tadi, sampai Mbak Reni, Pak Edi, Pak Himawan, sanksi pertama, sanksi itu penting. Sanksi itu bagian dari enforcement, iya. Tapi urusan narkoba sebagaimana juga kejahatan lainnya, jangan henti-henti kita ini, nek sudah disanksi tinggi, persoalan selesai, tidak. Untuk itu BNNP kita dirikan untuk memberikan program-program edukasi, itu peringatan, ngelingno, jok henti-henti. Acara perspektif ya jangan sekali tok bahas urusan narkoba. Nek iso iku kudu rutin diilingno, mengingatkan terus-menerus kepada penyelamatan anak bangsa ini penting. Resiko bernarkoba itu kayak apa, penderitaannya sebagai opo, dihukum bendino berita no orang kalau sudah kena narkoba itu deritanya luar biasa. Yang menderita yo dirinya, yo keluarganya, kampung halaman itu terkenal kabeh mlebu koran. Itu malu semua, mempermalukan sebuah komunitas sosialnya. Kurang apa ini sanksi ini kalau dipikirkan? Tetapi tetap saja terjadi. Untuk itu apa? Kita tidak boleh lengah meringatkan. Untuk itu ngilingno. Nah, ngilingno itu kita ingat di surat Ar-Rahman itu terus menerus belajar pada Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu diulang-ulang. Ben apa? Ben orang itu tetap sadar, gak kena menungso dilingno sekali. Digaya acara perspektif satu kali tok urusan narkoba lali meniku Mas Didin. Untuk itu saya pesen Pak Direktur Program, Mas Aris, Direktur perusahaan ini, iso kerjasama rutin dengan BNNP,
ada sosialisasi rutin di APPL yang bekerja sama dengan jaringan radio kita ini se-Jawa Timur, biar ini disuarakan terus-menerus. Wong menungso lho Mas, dipanggil azan lah bolak-balik sedina ping 5. Ngono ya sik lali akeh kok. Apa maneh mek disiarno saulan pisan lali, wong sedina ping 5 iki akeh sing apik. Nah, ini soal-soal kesadaran kita bangun. Kedua, lingkungan. Saya seneng tadi itu. Mulane orang baik itu, nek belajar pada kaidah-kaidah Gus Dur biyen, itu mesti wis tontonen teko koncone. Nek kanca-kancane apik, berarti wong iku apik. Nah, kita lihat untuk itu mulai keluarga kita, kampus atau Suara Sidoarjo dan jaringan radionya semua, yuk teman-temannya. Atau kita bisa mengajak dan menjadi inspirasi. Duta anti narkoba setiap komunitas, bila perlu ada perlombaan radio sebagai nanti itu anti narkoba award untuk seluruh radio. Mana siarannya yang banyak memberitakan, banyak menginspirasi, banyak mengingatkan, oleh BNNP diberi penghargaan. BNNP Award khusus untuk media siaran. Untuk media siaran misalnya loh, itu nanti dipikirkan oleh Pak Jenderal nanti kerjasama bagus itu ya betul. Itu terus komunitas, cobalah Mas Didi, narkoba itu jangan diharap begini, oh cak iki toko keluarga api-api wae sing ya kesusupan. Keluarga kiai ono sing kesusupan, arek santri ono kesusupan, penghuni. Jadi untuk itu jangan pernah lengah. Petani lho Mas, mau jelas lho, wis pendapatannya wis menurun, buruh bangunan, jarene biar untuk nek borong bangunan iku cak sing tak ikuti lho berita-beritanya itu kan gitu. Suarakan katanya untuk tenaganya dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa ekspansi pemasaran narkoba dalam jaringan internasional itu sudah dari dunia global sampai lokal dan kamar-kamar. Untuk itu apa? Anak-anak kita harus dikontrol. Ojo kok ketok arek rajin rek kuplukan terus. Wah, salah godane Mas, godane wong dakwah-dakwah itu. Saya menyaksikan betapa banyaknya anak-anak petani, anak buruh, anak karyawan, anak eksekutif, anak birokrat yang kena kasus narkoba itu, tanya beliau datanya luar biasa. Termasuk godane juru-juru dakwah keagamaan yang biasa ceramah-ceramah kebaikan. Kayak saya ini Gian, apa dikira dari keluarga jauh apa itu sudah generasi kedua, ketiga. Oh ada, saya sampai gini, arek-arek itu awakmu klore, sopo kata sambangi mulai nang desa Delu kok yo kena kabeh kok opo awakmu. Nah ini kita berdakwah itu jangan pernah telat. Untuk itu siaran perspektif dengan beragam radio yang di Jawa Timur ini dan acara yang hari ini Mas, nanti link YouTube-nya tolong dianu ono dipotong-potong itu loh. Siap, ucapan dari Pak Jenderal itu untuk terus disuarakan. Soal apakah cara memutarnya itu ono bagian dari komersial break, itu urusan Suara Sidoarjo karo BNNP. Sebagai program sosialisasi. Terima kasih ya. Program sosialisasi gitu. Loh ini kayak bantu promosi tapi Jawab loh Pak Aris. Alhamdulillah, terima kasih. Ini masih banyak yang masuk gitu. Baik. Saya ke redaksi dulu. Silakan. Ada Panji sama Kaza. Iya, terima kasih. Selamat pagi Cak Parto, Pak Jenderal juga. Mas Panji Mas Panji kok jajar cewek Pak kita bisa. Ini biar semangat Cak Parto. Ada pertanyaan yang menarik ini dari Mas Wahyu Dekrian. Sebelum saya bacakan ini yang masuk di channel YouTube banyak dari kantor BNN Kabupaten Kota. Satu di antaranya dari BNN Kabupaten Sidoarjo ini yang banyak ikut menyimak. Nobar di kantor sepertinya luar biasa. Ada BNN dari Blitar juga ini Mas. BNN Blitar juga, ada dari Madiun juga sama. Madiun juga. Oke. Madiun Blitar. Baik, ini pertanyaan dari Mas. Sampai mereka akan dengar kan wong ini fatwa dari ketua loh ya.
J. Pertanyaan dari Mas Wahyu di Krian. Varian baru narkoba, terus dari BNN sendiri, bagaimana mengupgrade petugasnya, peralatannya supaya bisa mengidentifikasi bahwasanya itu narkoba, karena teknologi dan juga lab sekarang ini kan luar biasa maju. Terus gimana? Peredaran narkoba di dalam lapas, karena meski orang yang di dalam penjara sekalipun ternyata bisa melakukan pengaturan narkoba. Kemudian yang terakhir adalah upgrade regulasi, karena kalau melihat tayangan infotainment tiap bulan atau minggu itu selalu ada artis yang terjerat narkoba, tapi ujung-ujungnya mereka akhirnya kok direhabilitasi tapi bukan dibui. Itu pertanyaan dari Mas Wahyu. Terima kasih. Oke, saya ulang sedikit Pak Azizal. Jadi pertama Mas Wahyu tanya tentang jenis-jenis baru dari narkoba, itu kan banyak karena labnya kan maju-maju sekarang ya. Jenis narkoba berkembang, kadang-kadang bingung ini masuk narkoba atau seperti apa. Yang kedua tentang kenapa di lapas sampai ada peredaran seperti itu, bahkan dikendalikan dari lapas. Kemudian yang ketiga adalah apakah regulasinya nggak perlu di-upgrade tadi supaya lebih masif dalam melawan narkotika seperti ini. Monggo Pak Jenderal Aris. Terima kasih. Jadi ini pertanyaannya cukup bagus sekali ini. Jadi memang untuk perkembangan narkoba ini selalu berkembang. Makanya banyak sekali zat-zat yang baru yang kalau kita sebut namanya NPS ya, New Psychoactive Substance. Nah ini banyak sekali bermunculan ya. Kadang-kadang kalau dulu kan nggak ada sabu, nggak ada Inex, sekarang muncul. Kemudian yang tempoh hari dipakai sama artis Raffi Ahmad kalau tidak salah seperti itu. Nah, kalau itu memang belum dimasukkan di dalam regulasi, dalam arti lembaran dari Departemen Kesehatan, biasanya di lampirannya itu kan ada jenis-jenis baru. Maka itu juga kita tidak bisa memproses. Nah, ini mungkin ada Pak Profesor Suparto ini bisa mungkin lebih mengulas lagi, ahli hukum kita ini ya. Nah, seperti itu. Namun pasti nanti akan terus diperbarui mengikuti daripada perkembangan daripada zaman. Bahkan ratusan itu NPS yang beredar di seluruh dunia. Ya, NPS yaitu zat-zat baru yang efeknya sama seperti narkotika. Bahkan setiap tahun kita selalu mengikuti ya konferensi UNODC ya. Itu salah satu organisasi internasional di bawah PBB yang selalu mengenalkan ini ada zat baru lagi seperti ini, zat baru seperti itu. Dan ini yang perlu diwaspadai gitu. Dan nanti baru negara-negara akan merespon ya seperti itu. Nah, kemudian yang tadi adanya peredaran di lapas, memang kita tidak memungkiri hal itu ya, karena memang ya kalau kita selalu berkoordinasi dengan lapas dari Kemenkumham. Dan memang kalau kita melihat bahwa saat ini jumlah narapidana narkotika itu selalu berkembang. Ya. Jangan-jangan ini kalau tambah banyak kasihan negara kita ya, untuk membiayai makannya aja setengah mati itu. Saat ini 80% lapas-lapas di seluruh Indonesia itu didominasi penghuninya yaitu kasus-kasus narkoba. Ini 80% ini. Dan bahkan sudah dibentuk lapas-lapas khusus narkoba, ini masih kurang. Ya. Jadi ini kan ini bahaya buat kita semua ya. Kita perlu pikirkan bersama karena ini kasusnya terus berkembang. Ya. Nah, oleh karena itu tadi ada peredaran narkoba di lapas. Ya. Kita sering berkoordinasi dengan pihak lapas dan memang selalu menyatakan bahwa itu over kapasitas. Ya. Kapasitas yang harusnya 1.000 itu Pak sampai 1.500 seperti itu. Dan petugasnya juga terbatas. Dan mereka memang selalu berusaha bagaimana bisa menyelundupkan narkoba di lapas. Ya karena itu tadi bahwa itu merupakan peluang-peluang bisnis seperti itu. Nah, ya, kita selalu berkoordinasi dengan lapas dan kita selalu mengadakan secara rutin operasi handphone ya, kemudian termasuk tes urin di sana. Termasuk kita juga
mendampingi pihak lapas untuk kita melakukan rehabilitasi di lapas. Nah, kemudian banyak sekali kasus-kasus narkoba yang ujung-ujungnya direhabilitasi. Memang terus terang saja, kalau kita sedikit-sedikit kasus yang kecil-kecil itu langsung kita jebloskan ke penjara, waduh, itu nanti berapa itu, dan tidak menyelesaikan masalah. Kembali lagi keluar malah dia semakin pintar. Bahkan untuk kasus-kasus yang tadinya bukan kasus narkoba, setelah keluar dari lapas, jadi dia tersandung kasus narkoba. Nah, seperti itu sebetulnya yang kita hadapi. Oleh karena itu, di kita apabila sudah ada surat edaran Mahkamah Agung, itu menyatakan kalau khusus pecandu, maka kita adakan asesmen terpadu. Kita lihat apakah ini memang dia terlibat di dalam jaringan, termasuk apakah sampai sejauh mana tingkat keparahan daripada dia menggunakan narkoba. Nanti kita asesmen, kita nilai. Kalau memang dia terlibat, maka dia harus dihukum. Tapi kalau dia memang murni seorang pecandu, maka kita berikan rekomendasi untuk direhabilitasi. Ini juga salah satu cara untuk mengurangi over capacity di lapas. Mungkin itu, terima kasih nih. Baik. Mungkin ada tambahan dari Profesor. Ada ada satu lagi dari Pak Muzaki nih. Pak Muzaki. Pak Muzaki. Assalamualaikum Cak Parto, Pak Jenderal dari Pak Muzaki. Alhamdulillah berarti sehat deh. Pak Muzaki, assalamualaikum. Kalau korupsi sudah ada kurikulumnya, kenapa narkoba yang jelas-jelas berbahaya belum masuk ke sekolah? Gitu pertanyaannya. Sebenarnya kita sudah memberikan masukan maupun kerjasama dengan Dignas ya maupun Dikbud itu sebetulnya sudah ada, namun kurikulumnya dalam bentuk di muatan lokal, jadi tidak melulu masalah narkoba tapi masuk gabung di dalam muatan lokal. Jadi masing-masing dari guru itu akan menyampaikan tentang masalah-masalah tentang narkoba. Begitu Pak. Monggo Prof. Cak Parto. Ya, dari Pak Muzaki CS tadi yang soal kurikulum, urusan anti narkoba itu kan atau anti korupsi itu semua adalah urusan yang morality oriented di satu sisi. Untuk itu apa? Kita pesankan setiap guru mulai dari playgroup sampai pendidikan doktor itu wajib menyuarakan itu sebagai kurikulum kehidupan, kurikulum sosial, bukan sekedar kurikulum akademik di persekolahan, karena ruang anak-anak didik kita itu apalagi hari-hari ini 100% di rumah. Untuk itu apa? Kurikulum pendidikan keluarga, literasi di keluarga, yuk kita bareng-bareng, yuk tentu saja dengan cara acara-acara perspektif kerjasama dengan BNNP sing sering-sering sebagai bagian dari sosialisasi tiada henti. Itu pertama. Kedua, saya merespon pertanyaan-pertanyaan cerdas, nambahi saja Pak Jenderal. Wong saya ini kan juga mensupport bagaimana perkenalan hari ini itu menggandengkan seluruh elemen masyarakat Jawa Timur untuk apa? Bersinergi melawan narkoba itu bersama dengan BNNP sebagai otoritas negara. Sebagai otoritas negara. Taati otoritas negara. Saiki urusan prokes, urusan COVID ini kan sampai seperti hari ini tuh gara-gara apa? Kita tidak taat pada aturan negara. Gitu ya. Untuk itu urusan ini adalah penguatan peran negara. Mulai dari jenisnya nanti laboratorium, pastilah BNNP laboratoriumnya diupdate terus. Mas Wahyu mesti diupdate kok itu. Tidak mungkin tidak diupdate. Laboratorium kami, kesehatan kami di kampus itu juga berkembang. Alat-alat siaran suara Sidoarjo gak diupdate terus Mas Didin. terus kurang diupdate.
ya kerjasama BNNP untuk alat siaran khusus waktu narkoba meningkat gitu ya namanya. Jadi saya nambah begini, hukuman sanksi. Saya punya, kalau bahasa rekomendasi kok nggak enak, saya hanya punya satu gagasan bersama bagaimana BNNP, hukuman yang sudah sesuai perundang-undangan sampai di tingkat lapas akan ada SOP sebagai internal secular regulation, regulasi internal kerjasama dengan BNNP dan lapas. Kalau ya narapidana narkoba sampai dengan narapidana koruptor itu ada jeda setiap hari, setiap pekannya misalnya 5 hari boleh, 3 hari boleh, mereka dibawa di camp konsentrasi. Di camp konsentrasi untuk mengerjakan proyek-proyek. Contoh, negara mau membangun waduk di sebuah kawasan. Kita JLS, Lingkar Selatan mau dibangun, perlu macung ngerotono tanah-tanah. Wes. Jadi, apa itu narapidana anti narkoba dan koruptor itu biar merasakan betapa capeknya nek ono biyen zaman Jepang itu ono kerja romusha, ceeling. Kerja rutin. Andane dihukum iku ya sik dulinan, di lapas ya masih kemungkinan sebagaimana berita-berita yang beredar seperti ini. Maka gimana? Ada kontrol negara, kamu setiap minggunya ada 5 hari kerja romusha. Di bahasa model kolonial lain. Biar mereka itu serem gitu ya. Itu kemudian dipekerjakan ikut jadi kerja fisik, negara sudah ngekeimangan kok. Wis biayai, ngedusi, ngelistriki. Bayang tak? Kurang apa ini kebaikan negara? Anda dikasih makan 3 kali sehari dengan jaminan gizi yang terukur, oleh minum, oleh listrik. Anda gak bayar listrik, gak bayar rokok, gak bayar pajak PBB. Ya. Jadi kalau itu kemudian kompensasi negara, proyek-proyek nasional strategis, tenaga kerja dilibatkan mereka, itu sebagai instrumen pendidikan, instrumen penghukuman, tapi bagian dari sanksi tambahan, bukan soal hukuman penjara seperti yang diputuskan di pengadilan, biar ini adalah bagian dari pembinaan, biar tidak disalahkan nanti. Ini bagian dari skema pembinaan, olahraganya tidak cukup senam, tapi jadi kuli kabeh kamu. Melok bangun bendungan, melok bangun jalan, ikut nambal jalan berlubang. Jadi mereka diikutkan bahwa ini loh urusan negara itu membutuhkan orang-orang sehat. Nek kon kei narkoba kabeh rusak kabeh gak ono sing iso gawe jembatan ini. Akhirnya tenaga kerja kita tidak profesional gara-gara awakmu. Orang-orang narkoba itu. Nah, kalau ini dicoba mungkin ada daerah-daerah percontohannya biar merasakan shock terapi itu tidak cukup nanti itu mereka diajak senam, dikai kuliah kultum di surau-surau, di masjid-masjid, di wilayah-wilayah nanti nggone lapas karena hal-hal semacam itu. Jadi saya mendorong bagaimana BNNP dengan lapas. Nanti ini kan tingkatnya dengan Pak Menteri Hukum dan HAM, dengan kementerian itu ada skema bahwa pembinaan itu ada juga manfaat bagi negara, cek merasa bangun negara, dadekno kuli urusan-urusan mempekerjakan proyek-proyek strategis nasional di camp konsentrasi di situ. Dan biar tidak lapas karo pegawai lapas barang transaksi-transaksi ini kan berita itu sudah umum lah ini. Nah, mengurangi itu mungkin apa enggak capek bener mari nangkep mari proses urusan gini lapase terjadi begitu. Gimana caranya? Nah, sekarang ada satu dikumpul loh ndok JLS Trenggalek Tulungagung Pacitan dikeno kemah besar di situ seminggu ini kerja 2 minggu balik nang penjara
istirahat, dikontrol di situ untuk dipekerjakan. Hal-hal begini saya pikir untuk menyadarkan bela negara juga. Jangan-jangan yang ikut narkoba semula itu memang tidak sadar, tersesat, kebujuk, terus kemudian mereka sekarang sadar, oh negara perlu tenaga saya, perlu dibangun, mungkin bisa membangkitkan semangat nasionalisme bela negara. Di satu sisi urusan begini. Nah, itu Mas Didin. Ya pokoknya selanjutnya kita manut BNNP. Terima kasih nih Prof. Aduh, bagus sekali ini. Nanti coba kita akan koordinasikan dengan Kemenkumham. Ya, terima kasih. Prof. Baik. Sebenarnya waktunya kayaknya kurang panjang, tapi berhubung sudah jam 8 teman-temannya. Pak Jenderal Aris, monggo silakan ada closing remark untuk tema kita hari ini. Ya, jadi pada Hari Anti Narkoba Internasional pada hari ini ya, itu tadi. Mari kita merenungkan diri ya, yang penting adalah budaya hidup sehat ya. Kalau kita pikir negara lain itu sudah mikirkan teknologi, masa kita sibuk sama narkoba saja. Kapan kita mau bersaing dengan negara lain gitu loh ya. Nah, yang terakhir kami tekankan bahwa salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Siapa langsung ini? Baik. Pak Jenderal Aris, terima kasih untuk kehadirannya hari ini, bisa memberikan waktu luar biasa. Teman-teman di seluruh Jawa Timur yang sudah bergabung, kita ada di Blitar, Pacitan, Tulungagung, Madiun, Trenggalek, Bondowoso, Kota Pasuruan, Sampang, kemudian di Malang dan juga Nganjuk juga sudah bergabung. Terima kasih. Dan sahabat-sahabat yang sudah bergabung di YouTube juga terima kasih. Kemudian sudah bergabung juga untuk interaktif, ada Pak Jaki, ada Mas Wahyu, ada Bu Yuli, Pak Hermawan, kemudian juga ada Mbak Vita. Terima kasih juga Cak Parto, matur nuwun sudah bergabung. Pak Edi sampai sebut Mbak Edi, Pak Edi kelewatan. Terima kasih Prof. Terima kasih. Seperti Pak Jenderal. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Kapan-kapan bisa silaturahmi. Terima kasih. Kita sangat terbuka. Nanti kita mau sowan sana. Baik. Terima kasih Prof. Sahabat Sidoarjo, sahabat Jawa Timur semuanya, ini adalah program perspektif kita untuk spesial hari ini untuk memperingati Hari Anti Narkotika Internasional 2021 dengan tema Perang Melawan Narkoba di Era Pandemi. Saya Diding, undur diri, kita ketemu lagi minggu depan di program dan tema yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat semuanya.